Sebuah nama yang kini menjadi saksi bisu tentang tanah yang bergeser dan hidup yang ikut tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Kristi Kolwai dengan NIM F551241116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Dwi Syahputra dengan NIM F551241085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Steve Immanuel Chandra dengan NIM F551241111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajrul Islam dengan NIM F551241102. Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan alam, namun tersimpan di balik indahnya adalah potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Di antara berbagai bencana alam yang mengintai, ada satu fenomena yang jarang dibicarakan namun begitu menghancurkan ketika terjadi. Likuifaksi. Fenomena ketika tanah yang kita pijak tiba-tiba kehilangan kekuatannya, berubah menjadi lumpur cair dan bergerak bagaikan ombak di lautan. Inilah yang dialami warga Kelurahan Petobo di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 silam. Gempa berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang Palu dan sekitarnya. Namun, bukan hanya guncangan yang menghancurkan kehidupan warga, melainkan tanah di bawah permukiman yang berubah menjadi lumpur yang bergerak. Dalam hitungan menit, tanah yang dulunya jadi tempat tinggal warga berubah total. Rumah-rumah tenggelam, kendaraan tertimbun, dan ribuan orang dinyatakan hilang. Laporan BNPB mencatat lebih dari 2.000 rumah hancur dan sekitar 6.000 jiwa diperkirakan tertimbun lumpur. Terjadian itu mereka ada di sana. Jadi data ini sangat dinamis. Artinya validasinya perlu betul-betul dilakukan dengan baik. Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa bencana ini sebenarnya dapat dicegah atau setidaknya dampaknya bisa dikurangi. Beberapa lembaga seperti LIPI dan BIK sudah lama memetakan Petobo sebagai wilayah rawan likuifaksi. Tapi hasil kajian itu tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Kini Petobo mulai diarahkan menjadi ruang edukasi dan wisata memorial. Melalui video ini kami ingin mengajak masyarakat menyelami peristiwa ini dari sisi bencana, krisis lingkungan hingga harapan pemulihan. Kelurahan Petobo terletak di Kecamatan Palu Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya pada koordinat lintang Sebelum peristiwa bencana, Kelurahan Petobo merupakan salah satu kawasan pemukiman padat penduduk di Kota Palu, dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang hidup dan aktif. Namun kini, tanah di wilayah ini telah mengalami pergeseran masif sejauh 1 hingga 3 km akibat likuifaksi. Ada fenomena likuifaksi. Proses likuifaksi atau fenomena likuifaksi di Komplek Perumahan Petobo, Kota Palu, ini adalah hasil rekaman citra satelit World View resolusi pixel 0. Ribuan rumah, jalan, dan fasilitas umum tertelan lumpur dalam sekejap mata. Setelah kejadian, Petobo ditetapkan sebagai zona merah atau area yang tidak layak huni, dan sebagian besar wilayahnya tidak lagi dapat difungsikan sebagai sebelumnya. Seperti wilayah Petobo mengalami perubahan fungsi yang drastis, dari kawasan pemukiman aktif menjadi area tidak berpenghuni. Dari perspektif kajian lingkungan hidup, lokasi Petobo mencerminkan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan karakteristik geologi setempat. Sebuah contoh nyata bagaimana pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan kondisi alam dapat berujung pada bencana.
Beberapa masalah lingkungan yang ada di Petobo. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat likuifaksi di Petobo sangat serius. Sekitar 180 hektar wilayah terdampak. Permukaan tanah yang sebelumnya stabil berubah menjadi medan lumpur yang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Vegetasi lokal turut rusak dan ekosistem di wilayah tersebut hancur dalam waktu singkat. Hilangnya fungsi ekologis dasar seperti serapan air, stabilitas tanah, serta habitat bagi flora dan fauna, menyebabkan apa yang para ahli sebut sebagai collapsing ekosistem atau ekosistem yang runtuh. Berikutnya adalah pencemaran lingkungan. Selain kerusakan fisik, bencana ini juga menimbulkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Jenazah yang tertimbun, limbah bangunan, plastik, bahan kimia rumah tangga, serta cairan bahan bakar dari kendaraan yang tertelan likuifaksi turut mencemari tanah dan sumber air. Pemerintah sempat melakukan penyemprotan disinfektan dari udara untuk menanggulangi risiko penyebaran penyakit. Namun, sampai saat ini, tidak semua lokasi terdampak telah dibersihkan, sehingga risiko pencemaran masih ada. Selanjutnya, dampak bencana alam. Dilaporkan bahwa sekitar 6.000 jiwa dinyatakan hilang di Petobo. Sebagian besar diduga tertimbun dan belum ditemukan hingga sekarang. Selain kehilangan nyawa, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, harta benda, serta akses terhadap layanan dasar. Para penyintas menghadapi trauma psikologis yang berat, serta ketidakpastian masa depan akibat kehilangan tanah dan mata pencaharian. Bagi mereka, bencana ini bukan hanya tentang kehilangan rumah, tapi juga tentang kehilangan identitas dan komunitas. Sekarang kita sudah bersama salah satu warga yang terdampak bencana likuifaksi di Petobo. Jadi pun bisa ceritakan bagaimana kejadian yang terjadi pada waktu itu? Kejadian likuifaksi di Petobo terjadi mungkin sekitar maghrib pada sore itu, bersamaan dengan gempa tuh. Itu kejadiannya likuifaksi tanah berjalan. Tanah itu menyerupai air. Mungkin banyak warga yang sudah lari tapi diambil seperti ombak. Jadi mungkin ribuan orang tertimbun di dalam Petobo tersebut. Jadi, kalau dari kita sendiri kira-kira ada keluarga atau bagaimana? Ya benar, keluarga saya ada yang tidak sempat melarikan diri karena waktu itu ada nenek saya juga, dia tidak bisa lari, jadi mungkin keluarga yang lain juga memilih ikut diam di dalam dan tidak bisa melakukan apa-apa di tempat tersebut. Secara ekologis, hancurnya struktur tanah dan hilangnya vegetasi menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang sulit dipulihkan tanpa intervensi. Keberadaan zona merah memperlihatkan bahwa ada ruang yang kehilangan fungsi ekologis dan sosial secara bersamaan. Berikutnya, permasalahan lingkungan hidup. Pasca bencana, Petobo ditetapkan sebagai zona merah atau kawasan terlarang untuk hunian. Lahan yang sebelumnya menjadi pemukiman padat, kini berubah menjadi lahan mati yang tidak dapat dimanfaatkan tanpa rekayasa lingkungan. Kasus Petobo menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dan pemerintah terhadap resiko likuifaksi masih minim. Sebelum bencana terjadi, perencanaan tata ruang sebelumnya tidak mempertimbangkan aspek geologi secara memadai. Permasalahan lainnya adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pasca bencana. Banyak warga merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan relokasi atau rehabilitas lingkungan. Menurut rekomendasi dari BNPB dan Badan Geologi Kementerian SDM, solusi utama adalah melakukan relokasi permanen masyarakat ke zona aman yang sudah ditetapkan berdasarkan kajian geologi. Pemerintah telah merencanakan pembangunan hunian tetap di wilayah-wilayah yang lebih stabil.
Selain itu, proses pemulihan lingkungan dilakukan melalui penanganan limbah bangunan secara bertahap dan pemetaan ulang wilayah terdampak. Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan sosialisasi pemetaan kerentanan likuifaksi. Informasi ini untuk lebih meningkatkan kewaspadaan warga terhadap wilayah yang rentan terjadi bencana. Kota Palu sendiri menjadi lokasi peluncuran pedoman pemetaan kerentanan likuifaksi Indonesia. Pendekatan Community Based Disaster Risk Reduction atau CBDRR juga mulai diterapkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam konteks kajian lingkungan hidup, penting untuk menempatkan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi tanah, air, vegetasi, serta pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan karakteristik geologis wilayah. Sebagai upaya peningkatan ketangguhan wilayah, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi geospasial, peta risiko digital, dan sensor tanah untuk peringatan dini. Contoh dari Jepang menunjukkan bahwa rekayasa tanah atau soil improvement dan pembatasan zona rawan secara hukum mampu mencegah korban besar akibat likuifaksi. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, Indonesia dapat membangun sistem manajemen risiko bencana yang lebih kuat dan berkelanjutan. Beberapa area Petobo kini mulai dikembangkan menjadi situs memorial dan destinasi wisata edukatif kebencanaan sebagai bentuk adaptasi pasca bencana yang berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Petobo bukan hanya menyisakan luka mendalam bagi para korban yang selamat, tapi juga meninggalkan persoalan lingkungan yang serius. Dari kawasan permukiman yang padat, kini Petobo berubah menjadi lahan mati yang sulit untuk dihuni kembali. Di dokumenter ini, kita tidak hanya memandang bencana likuifaksi sebagai peristiwa geologi semata, tapi juga sebagai pengingat bahwa kerusakan lingkungan dapat memperparah dampak bencana ini. Dalam konteks kajian lingkungan hidup, kejadian di Petobo menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan ruang dan lingkungan yang selaras dengan kondisi alam, wilayah dengan potensi risiko yang tinggi. Sebaiknya tidak dikembangkan menjadi kawasan pemukiman tanpa kajian geologi yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta pemahaman ilmiah terhadap karakteristik wilayah setempat. Karena alam akan selalu memberi tanda, tugas, kita untuk memahami dan menghormati.